dan menali perak untuk putri itu. Lalu saya ucapkan terima kasih. Saya bilang terima kasih pada rakyat Indonesia yang telah membantu memberi semangat sehingga saya bawa pulang emas dan perak ke sini. Terima kasih buat Menpora, terima kasih buat Presiden Jokowi. Ini caci maki, saya kenapa ngucapin terima kasih pada Jokowi coba? Lalu saya ngomong dari luar negeri. Supaya luar negeri tahu bahwa ada struktur negara di Indonesia. Kalau di sini saya tiap hari saya hajar Jokowi kok. Jadi bayangkan kepicikan orang itu tuh. Masa saya di luar negeri caci maki Jokowi? Itu orang gila tuh. Jadi poin ini yang membuat kita sekarang ini orang Rok gue ikut lu. Tapi kalau gue bikin sesuatu yang nggak menyenangkan dia caci maki gue. Nah otak lu nggak nyampe harinya. Kan begitu. Banyak mereka juga yang menganggap ya Rocky Gerung itu cuma cari sense. Enggak, serius saya bilang bahwa di luar negeri kita jaga bangsa ini. Bahwa luar negeri lebih tahu keadaan Indonesia daripada kalian, daripada saya, pasti itu. Mereka tahu, tetapi kita mesti ucapkan itu. Jadi seolah-olah kalau saya bawa delegasi olahraga, saya mesti ngomong politik di situ kan konyol. Jadi sekali lagi, itu yang saya maksud, ketajaman kita untuk bahkan berpihak pada pendapat sendiri, karena kita diganggu oleh kedunguan orang yang ingin kita jadi demagog terus-menerus. Itu yang saya nggak suka tuh. Rocky Gerung Anda harus netral tuh. Apa maksudnya netral? Jadi jangan berpihak. Oke, saya tidak akan berpihak. Maka saya netral. Karena kalian perintah. Kampret namanya itu, minta-minta gue itu. Kalau saya pilih sesuatu, itu karena saya netral. Bukan karena disuruh. Atau ditakut-takuti di TikTok. Jadi kita mau bangkitkan kemandirian itu. Sebagai identitas manusia itu. Bukan diombang-ambingkan oleh kepentingan. Jadi sekali lagi ini udah pasti ada isu macam-macam karena ada Hasto bicara di sini, ada Jumhur, ada Syaganda segala macam itu. Lalu dianggapnya apa sebetulnya? Kita mau tahu apa PDIP punya pikiran tentang masa depan. Kalau masa lalu kita udah tahu tuh. Jadi itulah sebetulnya keinginan dari perhimpunan menemukan kembali Indonesia untuk membuat forum semacam ini di mana semua orang boleh ajukan keberatan, boleh caci maki, boleh puji-puji, tapi pakai otak. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau terangkan itu supaya dalam diskusi kita hindari sebanyak mungkin hal-hal yang udah kita ucapkan. Kita mau cari konteks berpikir untuk menyeberangkan bangsa ini masuk ke 2 minggu ke depan. Ini bukan soal 2 tahun ke depan, 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan Pak Prabowo akan gelisah untuk melihat bagaimana kabinet akan dibangun kendati situasi internasional berubah. Bagaimana kabinet akan dibangun kendati keadaan di dalam negeri kacau secara elementer, yaitu berupaya untuk nyogok segala macam, dapat proporsi kalau bisa nama dia dimasukkan di dalam daftar yang dia bikin sendiri, hoax sebarin bahwa dia akan jadi menteri. Jadi kita mau lihat sebetulnya bangsa ini dari satu kacamata, yaitu pikiran. Nah, bangsa yang berpikir, bangsa yang masa depannya panjang. Bangsa yang gagal berpikir, bangsa yang bahkan masa lalunya dia nggak mengerti lagi tuh. Itu kira-kira perhimpunan menemukan kembali Indonesia adalah perhimpunan untuk mengembalikan pikiran sebagai dasar dari politik. Terima kasih.